Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, hari kedua pasca libur panjang Lebaran. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hadrian Maynard Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Pak Hadrian, bagaimana Anda melihat posisi pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini fluktuasinya cukup tinggi dan akhirnya berbalik kembali ke zona merah, dan lagi-lagi dalam 2 hari terakhir indeks harga saham gabungan belum konsisten untuk bertahan di atas level 6 ribuan. Analisis Anda? Ya, kalau ISG sih kita lihat nih memang pasca pengumuman tarif dari Amerika dan hasil negosiasi deadline dari Amerika masih ditunggu ya. Apalagi ini juga penyangkut global ya, jadi terkait respon China pun terhadap Amerika, terkait serangan balasan itu masih menjadi faktor ya untuk investor WNC. Jadi menurut saya sih komposit secara tren masih downtrend, dan ini mungkin level support berikutnya akan di area sekitar 5.700 sampai 5.800. Gitu ya, kira-kira begitu sih. Baik, bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan respon terhadap sentimen negatif global? Sama-sama kita ketahui per hari ini di 9 April 2025 tarif resiprokal diterapkan tanpa ada penundaan dan Indonesia masuk ke dalam porsi persentase 32%. Selain itu Trump juga tampaknya dengan China ini menambah ini porsi persentase dari sisi tarif impor untuk produk-produk yang ada. Ya, kalau yang aku lihat sih sebenarnya ini memang kurang bagus ya, berita kurang bagus. Tapi kalau kita lihat 2018 ketika waktu itu awal Maret Trump mengumumkan tarif ke China juga, itu market akhirnya rebound setelah 6 bulan. Jadi konsolidasi di Maret sampai November, baru di November 2018 baru dia mulai bangkit ke 2019. Jadi kalau ekspektasi kita, harapan investor sejarah ini berulang di tahun 2025 bahwa market akan turun karena faktor global, pasti ini perang dagang, ekonomi akan memburuk, slowdown dan segala macam, tapi kita berharap market akan ketahan di level support, mungkin konsolidasi ya at least 6 bulan lah, sama seperti tahun 2018. Jadi ini investor mungkin lagi menunggu momentum. Saat ini mereka hanya wait and see yang big fund-nya sih saya rasa. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak fluktuasi Pak. Di sesi pertama tadi sempat ke 6 ribuan, kemudian berbalik arah ke zona merah. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah profit taking kembali terjadi? Investor lebih ke arah untuk trading jangka pendek dengan sikap wait-and-see di tengah sentimen global yang berkembang saat ini? Ya, saya rasa banyak investor mulai mengamankan posisi portfolio ya, antara mengurangi lot posisi portfolio size-nya, atau mereka pegang cash dulu saat ini karena mereka melihat ini potensi turunnya masih terbuka lebar karena ketidakpastian balasan tarif ini kan belum jelas, impact-nya pun juga masih belum bisa kita ukur. Jadi ini banyak faktor mereka taking profit, ada momentum taking profit karena di awal pembukaan perbankan seperti buka hijau gitu kan. Jadi ini mungkin akan jadi momen untuk investor mengamankan portfolio cash-nya dulu gitu. Baik, tadi Anda katakan support selanjutnya di 5.700 hingga 5.800 untuk tetap bertahan di level 6 ribuan. Resisten berapa yang mesti ditembus oleh indeks harga saham gabungan? Ya, untuk dia mematahkan tren downtrend channel ini ada di sekitar 6.200 sampai 6.300. Dia mesti breakout, baru IHSG kita bilang patah tren turunnya dan mulai kembali naik untuk mungkin bisa ke level yang lebih tinggi. Jadi 6.200 dan 6.300 jadi faktor yang cukup krusial ya kalau kita lihat di IHSG saat ini. Baik, saham-saham perbankan big cap hari ini Pak Hadrian tampaknya belum memberikan dorongan yang optimal terhadap indeks harga saham gabungan, lebih cenderung bergerak mix, bahkan beberapa saham perbankan big cap lebih cenderung melemah di sepanjang perdagangan hari ini setelah naik tinggi di sesi pertama pada pagi tadi. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak. Analisis dan rekomendasi Anda di tengah pembalikan arah hari ini. Tadi sempat tertekan ke 7675, intraday tertinggi ke 7950. 79 masih mampu dipertahankan di posisi penutupan sesi kedua. Ya,
BBCA sih buat aku sebenarnya ini ada spekulasi buy on support dulu ya di area 7.800 sampai 7.900. Ini buat aku cukup kuat fundamentalnya BBCA, dan BBCA ini sudah lewat cum debt, jadi sudah dividen itu sudah ex debt, saat ini sudah expired gitu. Jadi ini sudah tidak ada momentum dividen lagi gitu ya. Jadi spekulatif buy saya rekomendasikan di BBCA dengan target di 8.400 sampai support di 7.425. Nah, kalau ditembus, baru kita nanti cari support lebih dalam lagi di area 7.000, support kuat ke BBCA gitu. Baik, kita bergeser ke BMRI, Pak. Hari ini juga ikut menjadi penopang IHSG, meskipun BMRI penguatannya lebih ke arah terbatas nih di penutupan sesi kedua. Tadi sempat menguat di atas 1%, penutupan di 4710, menguat di 0,86%, 47 masih mampu dipertahankan. Ya, BMRI saya rasa sideways ya. Ini kemungkinan besar juga agak stagnan konsolidasi karena mereka akan ada cum debt di 11 April ya, 2 hari lagi cum debt untuk BMRI sekitar dividen Rp466 per lembar. Jadi BMRI buat aku udah bukan buat trading, itu memang kejaga portfolio untuk dividen. Tapi jika udah ada untung, mungkin sebagai investor takut juga untuk dividen trap karena dividen payout ratio 78% ya, 100 lembar bisa lumayan. Jadi mungkin ada beberapa yang taking profit, ada beberapa yang mempertahankan jika punya harga average di bawah itu. Jadi saya rasa BRI cenderung akan stagnan untuk beberapa hari ke depan hingga expired date. Baik, dari perbankan big cap kita bergeser ke beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari saham konglomerasi, Pak Hadrian, ada brand Pak, hari ini melanjutkan koreksi dalam. Penutupan sesi kedua melemah di 10,34%, ditutup di level 4250. Dan kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan menanyakan saham brand. Kita akan langsung jawab saja. Ada Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham brand, apakah sudah bisa masuk di tengah tekanan dalam yang terjadi di 2 hari perdagangan terakhir, Pak? Sudah menyentuh support tidak? Sudah jenuh jual posisi brand? Ya, secara jenuh jual belum ya. Di LSI saya di period 15 masih di 33, dekat-dekat area oversold, tapi belum nyampe oversold. Support saya lihat ada di 3930 nih, area terendah di sekitar bulan Januari 2024. Jadi buat saya brand masih potensi uji support di level 3930. Jadi mungkin akan menarik kita ambil jika dia ada pantungan ketahan di level 3930. Jadi buat aku wait and see dulu Pak, belum saatnya momen masuk, tunggu pantungan di support dulu. Karena juga belum jenuh jual kok, masih sedikit lagi. Baik, 4250 penutupan di 10,34%, masih ada ruang lanjutan pelemahan untuk brand dan masih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu, di mana brand ikut menjadi pemberat harga saham gabungan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita akan jeda kembali dan selanjutnya nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.